Lorelindo maksud saya merupakan satu pusat peradaban di masa lalu. Yang lebih uniknya lagi ya itu yang lebih parah itu ada orang hilang. Ada batu dakon. Nah, batu dakon ini kita bisa belajar matematika, geometris di batu dakon. Wah. Ancient mathematics ya, matematika kuno dan ilmu geometrik serta ilmu astronomi. Udah mulai. Oh, sorry. Oke. Bisiker, Selamat datang di Bisik bincang asik. BI, sharing informasi dan kebijakan. Ya, selamat datang di Bisiker. Ini adalah episode pertama yang luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Pak Iksam, adalah arkeolog yang terkenal di Sulawesi Tengah terkait dengan megalit. Dan tentunya juga ada Mas Sunardi. Beliau adalah juru pelihara situs megalit. Dan tentunya saya ditemani oleh dua host cantik. Itu ada siapa? Perkenalkan. Cika dan Ibet. Ibet. Oke, yuk kita ngobrol. Tapi sebelum kita mulai, Bisiker, kita ada game. Nah, ini game itu untuk mengetes benar nggak nih keahlian dari arkeolog kita. Nah, Mas Isam, ini Mangge Isam ya saya panggilnya kalau boleh. Mangge, itu kita ada games dalam sekitar 10 detik. Mangge harus menyebutkan sebanyak mungkin hal-hal unik atau hal apapun yang terkait dengan megalit ini. Oke. main bareng. Ya, boleh saling tambah ya. Boleh saling tambahin ya. Oke. Kita countdown ya. Silakan Mbak. Oke, kita countdown. hitung Kasih 10 detik ya. 10 detik. Dan- Pakai timer ya. Kita Oke. buat. Oke. Bilang siap kalau udah ready. Oke. Siap. Kita timer 10 Kita detik. timer 10 detik dulu. Oke. Oke. Oke, sudah siap? Siap? Ya. Ya, mulai. Megalitik Lorelindo, Bada, Palindo, Sepe, Suso, Watu Oba, Lengkeka, Behoa, Pokekea, Tadulako, Entovera, 10. Oke, Napu. sudah 10. Oke. Luar biasa ya. Ada 16 tadi yang, Iya, oke. yang disebutkan. Banyak Oke. Itu sekali. apa itu nama-nama? Nama situs. Nama-nama Oh, situsnya. nama-nama Oh, situsnya. nama-nama situs. Oke. Oke, tadi berarti Pak Iksam sudah ya. Sekarang kita ke Mangge Sunardi. Mangge Sunardi. Yang di BHWA. BBH. Oke. Ini, oke. Siap, Pak. Oke, kita set ininya 10 10 detik dari sekarang ya. Oke. 1, 2, 3. Galitik Lembah Behoa, Wineki, Kuduwanua, Kewera, pada lalu, pada Taipa, situs Petabakoa. Oke. Waktu habis. Berarti pemenangnya siapa nih yang paling banyak? Enggak, ini bukan pemenang kalah, Iya, tapi ini bukan menunjukkan kalah. bagaimana banyaknya situs di dalam Iya, betul. megalit dan buat Bisikers yang bisa menyebutkan hal-hal lain di luar yang telah disebutkan oleh Pak Isam dan Mangge Isam dan Mangge Sunardi. Silakan tulis komen nanti ya buat yang penggemar di YouTube. Tulis komen nanti akan dapat hadiah yang menarik dari kami dari Bisik. Oke. Oke, jadi bisa langsung tulis di kolom komentar Betul. apa saja hal unik lainnya selain yang sudah disebut sama Mangge-Mangge di sini. Nah, tadi seperti yang dibilang ini kan megalit itu tuh banyak sekali ya tadi yang disebut itu. Nah, saya penasaran nih Mangge, megalit itu sebenarnya apa sih? Megalit itu apakah batu atau apa? Jadi megalit itu sebenarnya apa dan kenapa Sulawesi Tengah ini disebut dengan negeri 1000 megalit? Ya, baik. Jadi megalitik itu merupakan salah satu periode di masa prasejarah. Kita mengenal ada Paleolitik, ada Mesolitik. Di dua zaman itu manusia masih tinggal di gua. Setelah itu ada masa Neolitik, manusia sudah keluar dari gua, membentuk pemukiman, sudah mulai bercocok tanam, dan mulai mengenal pertanian. Nah, setelah masa Neolitik, dikenallah masa megalitik, artinya batu-batu besar yang dijadikan monumen untuk pemujaan, untuk keperluan sehari-hari dan
bahkan religi sudah berkembang. Zaman megalitik sendiri dikenal dengan zaman paleometalik. Sudah mengenal besi, sehingga peralatan yang dihasilkan itu semakin halus dan semakin beragam. Nah, untuk Sulawesi Tengah merupakan salah satu megalitik yang tertua di dunia. Saya agak-agak roaming tadi ya. Taktik. Iya, ternyata megalitik itu berarti suatu periode ya? Periode, benar, periode. oke, Di oke. Sunda nggak tepat dong kalau disebut megalitik. Heeh. Karena megalitik kan ada periodenya. Ada periodenya. Tapi kalau barangnya Kalau itu, barang itu situsnya disebutnya apa? Megalitik. Kalau situsnya merupakan satu tempat berlangsungnya sebuah kegiatan manusia dari prasejarah. Jadi di zaman Paleolitik juga disebut situs Paleolitik seperti itu. Jadi untuk menandakan periodenya kita menyebut misalnya situs megalitik Lorelindo seperti itu. Komplitnya gitu. Ya, benar. Saya pikirnya megalit itu apa ya? Misalnya ini kacang apa gitu. Jadi megalit itu seperti sebutan untuk batu-batu tadi ini. Ternyata megalit itu sebuah periode ya. Iya. Oh, oke. Nanti oke, kita oke, menyebut oke. misalnya patungnya, Patungnya itu. patung megalit atau patung peninggalan dari megalit. Oh, jadi megalit itu maksudnya patung peninggalan dari periode megalit. Benar. Bang Iksan tadi menarik sekali ya. Ya. Tadi kan disebutkan beragam gitu ya. Ya. Kalau beragam, kira-kira bisa nggak Bang Iksan memberikan angka gitu? Kira-kira berapa sih jumlah dari situs megalitikum yang ada di Sulawesi Tengah ini? Ya. Dan kalau boleh dikategorikan, kira-kira seperti apa sih pengkategoriannya? Ya, kalau untuk kawasan megalitik Lorelindo itu terdiri dari 2 kabupaten, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Oh iya. Ya, dari situs yang sudah diidentifikasi, dibuatkan dokumen yang lengkap dan pemetaan itu ada 118 situs. 118. Ya, itu tersebar di Lembah Napu atau Pekurehua, Lembah Behoa, Lembah Bada, dan sekitar Danau Lindu. Nah, dari 118 situs ini, itu satu situs itu bisa ditemukan lebih dari 500 artefak atau tinggalan. Nah, kalau kita jumlahkan 118 itu jelas ribuan. Nah, makanya kata 1000 megalit itu hanya sebagai simbol bahwa sangat banyak ribuan tinggalan megalitik yang ada khususnya di megalitik di kawasan Lorelindo. Ya. Baik. Jadi, apakah hanya di Sulawesi Tengah aja yang sampai 1000-an? Bagaimana dengan kira-kira di daerah lain? Apakah sampai 1000-an gitu Bang Iksan? Ya, di daerah lain juga banyak ya, seperti kalau di Jawa itu di Jawa Timur di Bondowoso, di Jawa Barat itu di Cianjur, ya. Kemudian di Sumatera Selatan di Pasemah, di Sumatera Barat 50 koto itu bahkan bisa mencapai 1000 lebih seperti itu. Oke. Oh iya. Kalau kita tadi diskusi ya, terus apa yang membuat ini luar biasa untuk yang di Sulteng ini? Ya, jadi memang kalau kita melihat secara umum di Indonesia itu memang banyak temuan megalitik, tetapi khusus yang di Sulawesi Tengah itu ada beberapa tinggalan megalitik itu tidak terdapat di tempat lain di dunia. Contoh, Di dunia? ya di dunia. Contohnya patung megalitik sebesar patung Watu Molindo atau Palindo yang dikenal di Lembah Bada. Untuk wilayah Asia Tenggara itu termasuk yang terbesar yang selama ini ditemukan. Dengan tinggi dari permukaan tanah itu sekitar 4 meter. Nah, kemudian temuan yang sangat unik adalah Kalamba. Kalamba ini wadah penguburan terbuat dari batu berbentuk bejana. Bahasa Inggrisnya stone fat. Nah, di dunia temuan Kalamba ini hanya ada di Indonesia, itu di Lorelindo. Kemudian di Laos, Asia Tenggara, dan di India, negara bagian Assam. Ya. Jadi itu membuktikan bahwa Lorelindo merupakan satu pusat peradaban di masa lalu. Jadi wilayah Nusantara kita, wilayah Indonesia ini merupakan salah satu pusat peradaban dan menyebar ke belahan bumi yang lain. Seperti itu. Jadi tadi yang membuat dia luar biasa, temuan yang size-nya besar. Satu. Benar, ya.
Tapi kalau jumlahnya, kalau di Sultan ada berapa ribu totalnya itu yang sudah Kalau terdata? di Sulawesi Tengah itu lebih dari 2.000-an, 3.000-an karena penelitian masih berjalan dilakukan di setiap tahun, bahkan juga setiap saat juga kami menemukan laporan penemuan secara tidak sengaja dari masyarakat, itu langsung ditangani. Misalnya laporan pertama ditangani oleh juru pelihara, kemudian juru pelihara menyampaikan ke petugas di kabupaten dan diteruskan kepada kami di provinsi, dan itu langsung dicek melalui survei dan inventarisasi. Berarti sampai sekarang masih bertambah terus ya jumlahnya? Masih Tapi nggak ada angka terakhir, misalkan 2.700 apa nggak ada? Kalau angka terakhir itu di Desember 2023 itu sekitar 3.000-an. 3.000-an. Ya, Itu. Tapi apakah ini jadi juga terbanyak senasional atau hanya termasuk yang terbanyak. termasuk Ya. terbanyak? Bahkan untuk beberapa daerah yang dikenal selama ini tidak mempunyai tinggalan megalitik, seperti Banggai Laut, ya, Banggai Laut ini kabupaten yang sebagian wilayahnya itu berbatasan dengan provinsi Maluku Utara maupun Maluku. Itu baru-baru kami menemukan tinggalan megalitik di sana berupa wadah penguburan dari batu yang umumnya dikenal sarkofagus. Oke. Ya. Jadi kalau dilihat itu luasnya bisa berapa luas itu untuk total yang diperkirakan sekarang? Kalau yang kita memakai hitungan hektar, itu kalau untuk Sulawesi Tengah ini bisa hampir lebih dari 10.000 hektar ya. Sulawesi Tengah. 10.000. Ya, karena ada misalnya satu situs itu luasnya sampai 10 hektar misalnya. Nah, ini yang masih dilakukan koordinasi misalnya dengan kalau pembuatan dokumen ya kita dengan misalnya Badan Pertanahan Nasional. Ada program-program khusus. Dengan 10 hektar itu kalau dari Mangge sendiri tuh ada gimana cara untuk merawatnya, maksudnya menjaganya? Mangge Sunardi ya. Pasti sangat ribet ya, karena 10.000 hektar yang akan gini. Gimana Mangge Sunardi? Dari sekian 10.000 hektar itu, dan itu kan dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu sudah ditempatkan lebih dari 20 orang juru pelihara dalam satu kecamatan ya. Oh, dalam satu kecamatan ada sekitar 20 orang? Iya. Oh, banyak ya berarti memang. Sekian dari sekian situs yang ada itu sudah dibagi-bagi. Contohnya seperti di Pokekea itu dibagi 5 karena memang luasannya cukup luas untuk zona inti saja ya. Kebanyakan juga zona inti sudah belum bisa tercover oleh karena ketidaktersediaannya ini tenaga ya. Jadi yang intinya saja yang dipelihara. Mumpung kita bicara ada Mangge Sunardi, ya. Saya mau jawab sedikit karena ini yang selalu menjadi pertanyaan orang. Ya. Apakah ada pengalaman mistis di selama menjaga di Ini seru ini. di situs? Mungkin bisa Kira-kira di-share. gimana? Ya, kalau untuk pengalaman mistis itu memang sering ya. Wah. Karena apalagi kalau yang mengumpulkan banyak orang, pengunjung yang banyak orang seperti pelajar, mahasiswa, terkadang kalau sudah tidak mengikuti arahan-arahan yang kita berikan itu ada dampaknya langsung biasa. Dampaknya. Dampaknya itu ya, pertama itu biasa anak-anak sering kerasukan di lokasi Iya. situs. Ya, karena memang tidak mau ikut Iya, apa yang karena kan aturan. tiap daerah kan pasti Tapi punya pakai aturan. bahasa apa tuh kerasukannya? Ya. Kali lihat tuh bahasa. Iya. Tapi pakai bahasa Kita Paman. ada di sana yang pakai bahasa Behoa juga. Oh, pakai bahasa Behoa. Behoa. Oh. Jadi lokal ya. Iya. Bahasa lokal. Ada yang lebih unik mungkin bisa ditanya. Yang lebih uniknya lagi ya itu yang lebih parah itu ada orang hilang. Orang Ya, yang karena memang kalau satu situs ada beberapa situs yang memang masih menyimpan mistis yang masih sangat Iya. ini. Dan itu kalau orang baru nggak bisa masuk sendiri ya, harus memakai juru pelihara atau orang-orang lokal di situ. Hilang pasti ya. Bisa hilang. Bisa hilang. Ya kelihatannya itu kalau kita masuk di situs itu ya karena dia memang situsnya dalam hutan. Ya, kelihatannya batu. Tapi kalau orang yang sendiri kadang mengalami itu dia lihat banyak orang. Jadi dia ikut orang banyak. Ketika kesadarannya sudah pulih, sudah hilang arah sudah. Oh, Sudah jadi di tengah selalu dia hutan. ada itu. Ya, karena memang ada kejadian satu kali. Ada orang, ini bukan pengunjung dari luar ya, ini orang lokal di situ.
sore-sore masuk ke situs itu, ceritanya mau cari kayu api. Tiba-tiba sudah tidak pulang. Cari, tidak ketemu. Sebulan kemudian tinggal tengkoraknya ditemukan. Dan cerita-cerita lain juga, ada ibu-ibu juga yang sudah puluhan tahun sampai hari ini tidak lagi ditemukan. Tetapi kadang orang masuk di hutan secara tidak sengaja ketemu, tapi ketika melihat sudah seperti burung langsung lenyap. Iya. Menarik ya. Kalau malam itu ada apa suara-suara? Iya. Kalau malam pengalaman, karena kami kebetulan saya dekat dengan situs ya. Dari situs Pokekea itu ada di tahun 90-an itu, kalau sudah mulai jam 8 malam di situs itu kedengaran suara. Ada ibu-ibu yang marah-marah, ada anak-anak yang menangis, suara piring ini ada. Iya. Kemudian juga ada juga yang lebih ininya lagi dero, suara orang main dero tradisional yang masih pakai gong. Ya, kedengaran ini. Tapi kalau orang lokal di sana sudah tahu kalau ada ini yang di lokasi situs seperti itu tidak ada orang. Tapi itu dialami oleh Mangge atau dengar gosip? Ya, kita dengar sendiri. Oh, dengar sendiri. Iya. Jadi benar gitu ya? Iya, itu benar ada. Dengar sendiri. Tapi kayaknya dengan ada kejadian-kejadian bisnis ini bukan berarti kita jadi takut untuk sana. Enggak. Karena sebenarnya aman selagi kita ikuti aturan adat yang ada di daerah tersebut. Gitu. Jadi tenang saja, Bisikers. Aman kok. Bahkan harus jalan-jalan ke sana supaya tahu kalau di Sulawesi Tengah ini punya megalit yang jangan kan serem yang kayak apa Wentir aja pada datang. Didatangin ya Pak. Tenang saya, selagi masih ada juru pelihara. Nah, selagi ada juru sudah di itu ya. Tapi saya juga mau tanya ini loh, balik lagi ya ke Mangge Iksan. Katanya dengar-dengar ini mau menjadi apa? UNESCO apa? Warisan dunia. World Heritage. Ya, World Heritage. Nah, itu apa sih sebenarnya? Biar bisa dapat seperti apa, dan kalau misalkan dapat dampaknya buat ekonomi seperti apa? Ya, oke. Jadi pertama itu saya jelaskan dulu kenapa Megalitik Lorendo ini diusulkan oleh negara Indonesia. Jadi sudah level negara untuk mewakili Indonesia menjadi salah satu objek atau warisan budaya yang akan menjadi warisan dunia. Satu kriteria yang telah dipenuhi oleh Megalitik Lorendo adalah menjadi contoh luar biasa bagi penyebaran kebudayaan di dunia. Wow, di dunia Pak ya? Ya, contoh luar biasa maksudnya. Tinggalan yang kita lihat sekarang di Lore ini ternyata mempunyai koneksi atau keterkaitan dengan budaya lain di belahan bumi yang lain. Misalnya di benua Amerika, misalnya terutama dekat Asia Pasifik, di Asia Pasifik, atau di benua Asia atau perbatasan antara Asia dengan Eropa. Jadi hasil penelitian selama ini membuktikan bahwa Megalitik Lorendo memenuhi kriteria itu sebagai contoh budaya yang luar biasa dan mempengaruhi budaya lain di dunia. Jadi kita sangat bangga menjadi. Ya, nanti mungkin kalau misalnya lancar-lancar ke depannya kita bisa, kalau misalnya ke Paris kan lihatnya Menara Eiffel. Tapi kalau misalnya ke Sulawesi Tengah, kita lihat Megalitikum. Ya, itu menjadi ikon. Itu jadi ikon budaya Indonesia. Iya, Indonesia. Khususnya Sulawesi Tengah. Iya. Nah, tapi mungkin para Bisikers jadi penasaran nih, setelah mendengar betapa uniknya dan luar biasanya Megalitikum yang kita punya di Sulawesi Tengah, akses ke sana nih, kira-kira seperti apa saat ini? Iya, jadi kalau kita ke wilayah Lore, jadi di sana ada 3 lembah. Yang terdekat dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Palu, itu adalah lembah Napu atau Pekurahua. Lembah Napu. Ya. Jadi jaraknya kurang lebih 100 km. Itu bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, sekitar 50 kilo lebih dari lembah Napu atau Pekurahua ini ke arah selatan itu ada lembah Behoa. Nah, sebagian jalan ke sana itu memang masih kurang baik. Ya, jadi kita harus menyiapkan misalnya mobil yang siap tempur. Ya, misalnya mobil khusus off-road misalnya. Karena kita menjaga tiba-tiba kita di tengah perjalanan turun hujan,
Nah, jadi kita bisa sampai di sana. Kalau pakai kendaraan yang kurang cocok dengan wilayah itu ya mungkin ya. Kemudian yang ketiga lembah Bada. Lembah Bada. Nah, ini yang unik. Walaupun secara geografis sangat berdekatan dengan Behoa, tapi untuk mencapai lembah Bada itu tidak ada mobil dari lembah Behoa. Tidak ada jalan roda dua, jadi kita harus menempuh misalnya dari Palu ke Parigi, Kota Poso, ke Danau Poso Tentena, dan dari Tentena ke Bada itu sekitar 2 atau 3 jam. Justru jadi kayak sangat jauh. Ya. Tapi kalau misalnya ada pengunjung dari wilayah Sulawesi Selatan, dari arah Toraja misalnya, itu bisa langsung dari arah Sulawesi Selatan langsung ke Tentena dan Lembah Bada. Jadi tidak perlu lagi ke Poso atau ke Palu. Kecuali naik pesawat dari ya, turun di Palu baru ya seperti itu. Baik, Mangge Sunardi. Mungkin kita kembali ke Mangge Sunardi ya. Sebagai seorang pengelola nih ya, Mangge Sunardi, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang ingin keluh kesah mungkin yang ingin disampaikan? Atau masukan-masukan mungkin ke pemerintah untuk bagaimana pengembangan dari situs megalitikum yang ada di Sulawesi Tengah ini. Silakan. Ya, ini kan kita sudah dicanangkan menjadi negeri 1000 megalit ya. Dan tentunya pengalaman dalam tahun ini jumlah kunjungan itu agak meningkat sedikit ya. Baik dari domestik maupun mancanegara. Kendala pertama itu masalah aksesnya tadi. Dan kemudian dari akses jalan tempat parkir menuju situs itu yang paling parah. Sebenarnya kita punya ikon utama seperti Pokeke ya. Itu jalan tanjakannya itu licin karena memang sama sekali sudah tidak ada bentuk cor karena memang tanah kuning memang licin sekali. Dan kemudian masalah penunjang untuk pengunjung seperti gazebo, MCK-nya belum tersedia ya. Ya, tempat berteduh untuk pengunjung tidak ada. Ketika hujan pengunjung sudah jelas belum ada ya berarti sampai mungkin hotel-hotel ya. Iya, homestay itu semua. Nah, dan kemudian ke depan ini untuk pemerintah, khususnya kita pemerintah Sulawesi Tengah, dengan adanya pencanangan 1000 megalit ini kan jelas untuk kami di desa itu sangat butuh SDM untuk menerima kemajuan ini. Yang pertama seperti tadi homestay, ketersediaan homestay belum ada. Yang sebenarnya kalau memang ini ketersediaannya ini memang tersedia, cuma belum adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerima apa ini kemajuan ini. Apalagi yang pertama itu ya mulai homestay, kemudian kuliner-kuliner tradisionalnya, kemudian penyiapan daripada kerajinan tangan untuk khas oleh-oleh dari Lembah Lore. Itu kalau untuk di sana potensi itu ada. Masyarakat itu banyak yang cuma memang belum terorganisir. Belum diasah saja ya. Iya, belum difasilitasi. Mungkin waktunya BI untuk masuk ke dalam megalit ya, untuk kita kembangin UMKM. Bisa. Itu. Karena kalau misalnya pemasarannya ini sukses misalnya, terus orang-orang dari nasional maupun internasional datang, itu harusnya tempatnya sudah siap, sudah siap untuk terima turis, sudah siap untuk terima domestik pun juga, maksudnya sudah harus terima, dan bisa jadi banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di sana, jadi bisa banyak banyak potensi yang saya bisa juga dikembangkan. Jadi tertarik karena kan biar Musiker juga mau datang. Jadi Pak Ihsan bisa nggak Mangge jelasin, ini kita mau tampilin nanti di layar foto-foto dari artefak-artefak dari yang ada di megalit. Mungkin bisa diceritakan nanti, misalkan ada kelompoknya apa sih? Apakah kelompok patung, ada kelompok? Oh iya, itu jenis-jenisnya. Mungkin bisa dijelaskan secara runut gitu. Jenis-jenis patungnya itu ada, kalau nggak salah ada tadi kan yang berbentuk banyak bentuk-bentuknya kan, ada yang bentuk manusia juga ada. Benar ya. Oh, oke. Terus jadi saya sambung harapan dari juru pelihara seperti Pak Sunardi. Jadi di konsep pembangunan kebudayaan itu kita mengenal konsep pelestarian itu ada 3 sebenarnya aksennya. Jadi pelestarian itu hanya konsep. Jadi yang pertama pelindungan.
Jadi kita lindungi dulu, kemudian ada namanya pengembangan. Pengembangan ini tidak henti-hentinya, itu kajian, penelitian. Dan yang terakhir itu harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pembangunan, termasuk untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan tadi yang berhubungan dengan tradisi megalitik. Jadi ada beberapa tradisi megalitik dari zaman prasejarah itu masih berlangsung hingga saat ini di wilayah lor ini. Misalnya pembuatan gelang-gelang yang sangat cantik dari jenis rumput ya, Pak Nardi, itu masih berlangsung dan itu bisa menjadi story atau bisa sesuatu yang bisa oleh-oleh yang bernilai historis. Mahal ya Pak. Iya. Kemudian pembuatan kain kulit kayu. Iya, itu saya suka sekali. Pembuatan kain kulit kayu ini pemanfaatannya sekarang sudah sangat maju. Ada beberapa desainer dari dalam dan luar negeri sudah misalnya membuat tas, membuat dompet, bahkan membuat rompi. Iya. Ya, dari kain kulit kayu. Kemarin itu saya pernah lihat Pak pembuatan aslinya. Iya, itu benar. dari kayu terus ditumbuk, Ya, ulang-ulang, dipukul-pukul. dipukul. Itu keren sekali sih menurut saya. Bisa dia jadi setipis itu dan bisa dirancang jadi tas, jadi rompi, jadi baju semuanya. Hanya saja memang kendalanya biasanya di tingkat pengrajinnya ya. Mereka masih kesulitan untuk cara memasarkannya itu. Iya, dan mungkin kualitas yang harus dijaga tentunya. Iya, tentunya harus dijaga. Harusnya juga bisa lebih dilestarikan lagi ke generasi yang akan datang untuk itu tetap harus melestarikan itu. Transfer ilmunya. Iya, harus ditransfer ilmunya. Pembuat kulit kayu sekarang ini memang sudah kayaknya tinggal usia yang di atas sudah tua 60-an, bahkan ada yang 80-90. Nah, ini memang kita bisa lanjut lagi kira-kira kategorisasi dari jadi tinggalan-tinggalan yang sangat khas tadi itu misalnya ada kelompok patung, ada kelompok wadah kubur. Nah, wadah kubur patung, ada patung, wadah kubur. Kemudian ada lumpang batu. Lumpang batu. Lumpang batu itu seperti lesung, Bang. yang untuk menumbuk padi. Ada batu dakon. Nah, batu dakon ini kita bisa belajar matematika, geometris di batu dakon. Ancient mathematics matematika kuno dan ilmu geometrik serta ilmu astronomi. Nah, ternyata di hasil penelitian yang 2 tahun terakhir di permukaan batu dakon setelah kita mengambil gambar dari udara mungkin penelitian di tahun 70-an 80-an belum memakai drone. Jadi belum kelihatan pola yang ada di temuan. Nah, ternyata di atas batu dakon itu adalah copy paste dari galaksi bintang. Yang mereka gunakan sebagai panduan kalender untuk pertanian misalnya. Itu sangat menarik. Jadi kita bisa belajar bagaimana mereka itu menentukan waktu-waktu yang tepat untuk memulai kegiatan ritual, menanam, untuk panen. Jadi inilah hal yang bagus karena tidak bicara tentang syirik gitu ya, tentang patung-patung gitu ya, tapi banyak ilmu-ilmu di pengetahuan yang ada di dalam itu. Betul. Baik, terima kasih nih Bang G. Kita jadi dapat banyak informasi. Bang G Sunardi, terima kasih hadir di Bisik. Mungkin satu informasi boleh, tambahan silakan. Ini yang paling terbaru. Jadi di awal tahun ini pemerintah Indonesia melalui Pemda Sulawesi Tengah telah mendaftarkan Lorlin itu ke UNESCO untuk ditetapkan menjadi tentative list. Itu dia. Pengumumannya sekitar bulan Agustus. Jadi keren banget. kita menunggu sidang para ahli UNESCO itu di Paris, Prancis. Kita doakan ya. Kita doakan. Dan Bisiker jangan lupa ya, doakan agar situs megalith Sulawesi Tengah bisa menjadi warisan dunia atau World Heritage yang akan diumumkan di bulan Agustus. Semoga kalau misalkan ini bisa tercapai menjadi salah satu milestone bagaimana pariwisata Sulawesi Tengah akan naik ke kelas dunia. Luar biasa. Dan hadiah kemerdekaan Indonesia. Bulan Agustus. Dari Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Baik, Bisiker, episode pertama telah usai. Selamat berjumpa kembali ke episode berikutnya. Stay tune di Bisiker karena Bisiker, silakan. BI, sharing informasi dan kebijakan.